Hai, saya Dani Sebastian. Pada beberapa video berikutnya saya akan menjelaskan dan memberikan contoh penggunaan PHP untuk mengolah inputan dari pengguna. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh pembuatan fungsi CRUD pada sebuah halaman website. Nah, untuk demo, kalian bisa siapkan dari GitHub. Foldernya adalah PHP Form Handling 2. Filenya nanti ada list.php, form.php, sama tabel mahasiswa.sql. Nah, yang list.php itu halaman untuk melihat daftar mahasiswa. Kemudian kalau yang form.php itu halaman form untuk mengisi data entitas mahasiswa. Sedangkan SQL kalian dapat gunakan untuk melakukan import tabel. Kemudian entitas yang nanti akan digunakan itu adalah mahasiswa. Nah, tadi kan sempat disebut yang namanya CRUD. CRUD itu terdiri dari create yang artinya menambah data ke dalam database. Kemudian read yang artinya melihat data yang ada pada database. Kemudian update, mengubah data yang ada pada database. Kemudian delete. Di sini kita menghapus data yang sudah ada di dalam database. Secara umum langkahnya ada 5. Jadi pada contoh ini kita akan melakukan secara prosedural. Nah, yang pertama kita akan buat koneksi ke dalam database dulu. Jadi dari PHP dikonekkan dengan database menggunakan sintak MySQL connect. Kemudian kita cek koneksi menggunakan MySQL error no. Kemudian yang ketiga kita jalankan query-nya menggunakan sintak MySQL query. Nah, di sini kalau query-nya adalah select, kita cek dulu jumlah row yang dikembalikan atau datanya ada berapa row. Kemudian kita fetch ke dalam bentuk array menggunakan MySQL fetch assoc. Nah, tetapi kalau yang insert, update, atau delete, itu hasil query-nya adalah true atau false. Jadi kalau true berarti berhasil, kalau false berarti gagal. Kemudian langkah yang kelima, kita harus tutup koneksinya. Seperti itu. Nah, ini adalah entitas mahasiswanya. Jadi ada field ID, dia merupakan auto increment, kemudian ada name, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tinggi badan, email, warna rambut, fakultas, kemudian deskripsi diri, kemudian hobi. Nah, di sini saya sudah mencoba membuat tipe datanya bermacam-macam. Jadi tidak hanya satu jenis tipe data. Tujuannya adalah supaya kita bisa melihat yang namanya input type yang bermacam-macam. Kita bisa mengolah input type yang bermacam-macam. Seperti itu. Nah, untuk itu kita langsung buka saja Visual Studio Code dengan browsernya. Pada contoh ini saya sudah membuat sebuah database dan tabel yang akan digunakan. Nah, video ini akan fokus ke penggunaan PHP, bukan kepada langkah pembuatan database dan tabel ataupun import tabelnya. Seperti itu. Pertama-tama kita buka dulu form.php. Di sini kita mau membuat yang namanya create atau insert baru. Nah, di form di sini kalau kita buka hasilnya seperti ini. Jadi saya sudah memiliki sebuah form, kemudian formnya isinya seperti ini. Jadi ada name, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tinggi badan, email, dan seterusnya. Oke. Nah, saya sudah buat, ini bisa didapatkan di Git. Kemudian langkah pertamanya adalah membuat koneksi ke database. Karena kita menggunakan prosedural, prinsipnya adalah ketika kita sudah membuat koneksi di atas, pada bagian awal, line of code, kita dapat terus menggunakan koneksi tersebut sampai akhir file tersebut. Oke, langkah pertama adalah kita mau membuat koneksi ke database. Kita tentukan dulu parameter yang akan kita gunakan. Parameternya adalah hostnya apa? Di sini saya menggunakan localhost karena server database dengan server XAMPP saya menjadi satu, server Apache saya menjadi satu pada satu perangkat komputer yang sama. Kemudian $username, hosted PHP, kemudian $password. Saya sudah membuat passwordnya juga. Kemudian dbname, $dbname sama dengan saya membuatnya adalah kampus. Oke, $count
sama dengan MySQL connect dengan parameternya adalah host, username, password, kemudian dbName. Di sini kita mau melakukan pengecekan apakah koneksinya berhasil atau tidak. If $con not $con MySQL connect error. Oke. Nah, ini kalau kita jalankan tidak menghasilkan apa-apa, tapi kalau di sini kita salahkan salah satu parameternya, kita jalankan, dia muncul errornya. Seperti itu. Jadi, kalau nggak ada error, berarti tidak muncul apa-apa. Oke. Kemudian, di bagian bawah, kita biasakan kita membuat close-nya. Ini close $con. Seperti itu. Oke. Untuk memastikan koneksi database-nya tertutup. Oke. Kemudian kita perhatikan di sini. Action-nya adalah form.php. Kemudian saya menambahkan metodenya adalah post. Oke. Kita coba dulu. Form.php kan dirinya sendiri. Berarti kita langsung tuliskan di sini if $_post. Kemudian kita print r $_post. Kita lihat datanya berhasil dikirimkan atau tidak. Oke, berhasil. Walaupun mungkin ada beberapa yang masih kosong, ya. Oke, nah di sini kita akan melakukan insert. Jadi ceritanya ketika disubmit dia akan melakukan insert. Oke. Langkah awalnya adalah kita akan mengambil semua nilai yang dikirimkan melalui form ini. Oke, caranya adalah dengan $name sama dengan, jadi ini yang pertama adalah name. $name sama dengan $_post name. Dan seterusnya. Oke, saya di sini akan percepat. Oke, ini saya percepat. Nah, untuk yang hobi, perilakunya sedikit berbeda. Karena di sini dia adalah checkbox, berarti dikirimkan adalah sebuah array. Karena yang dikirimkan adalah sebuah array, kita di sini akan membutuhkan sebuah for each. Oke, kita cek dulu. Seperti ini. Jadi kita buat sebuah string kosong, kemudian kita cek $post. Kalau dia iset juga dengan $hobinya, kita lakukan perulangan $hobby, kemudian kita concat, kita gabungkan. Seperti itu. Kemudian kita buat SQL-nya. SQL-nya seperti ini. Oke. Jadi SQL-nya adalah insert into. Yang perlu diperhatikan di sini saya menyarankan gunakan petik 2. Gunakan petik 2 karena kalau petik 1 itu kan termasuk ke dalam string spesial karakter dari SQL. Seperti itu. Oke, kemudian kita echo dulu. Kita coba. Oke, ini hasilnya. Nah, sampai di sini query-nya sudah dihasilkan. Maka kita coba untuk insertkan ke database menggunakan MySQL query. Oke. Query $con koneksinya, kemudian SQL-nya. If $less itu berhasil, else itu gagal. Oke. Kita coba refresh, kemudian kita submit ulang formnya. Oke, di sini muncul berhasil. Berarti datanya sudah masuk. Kemudian cara ngelihatnya gimana? Oke, kita buka dulu list.php. Kita akan buat select-nya. Oke. List.php. Masih kosong. Yes, masih kosong. Pertama-tama kita akan copy dulu connection-nya. Oke, jadi connection ini kita bisa reuse. Oke, sampai di sini.
Kita bisa reuse, kita paste di sini. Tutup. Kemudian close connection, jangan lupa. Close. Seperti itu. Nah, kemudian perlu digarisbawahi di sini bahwa demo ini tidak akan menjelaskan cara menampilkan data pada tabel secara dinamis. Nah, untuk cara menampilkan data pada tabel secara dinamis itu dapat dilihat pada video dengan judul Membuat Struktur HTML Tabel Dinamis menggunakan bahasa pemrograman PHP. Saya akan tuliskan di deskripsi. Nah, kita kembali. Kita mau select dulu. $SQL sama dengan select bintang from mahasiswa. Oke. Kemudian $result sama dengan MySQL query $count $SQL. Oke. Kemudian if kita cek dulu ada datanya nggak sih? MySQL 6 rows. $result lebih dari 0. Jadi kalau row kembaliannya lebih dari 0, lakukan while row sama dengan MySQL fetch masuk $result. Kemudian di sini kita coba dulu print r $row. Oh, muncul. Oke. Nah, tetapi kan kita mau perulangannya ada di tabel. Berarti kita akan pindahkan if di sini ke tabel. Pertama kita buat dulu head-nya. Isinya adalah data. Dan yang kedua isinya adalah action. Oke. Kemudian di sini kita buat PHP-nya. Oke, ini kita pindahkan dulu. Nah, di sini kita buat TR. Jadi yang diulang adalah TR-nya. Oke. Print r Oke, datanya sudah muncul. Order sama dengan 1. Oke, nanti di bagian action nanti kita akan beri tombol. Oke, di sini sudah berhasil. Kita tes dinamis tidaknya. Oke, kita buka form.php. Oke, kita beri tambahan data baru. Oke, sudah berhasil ya. Kemudian kita lihat list.php. Oke, datanya sudah bertambah. Jadi ini sudah dinamis. Kemudian untuk delete, kita akan buat tombol di bagian kolom action di sini. Oke, ini adalah salah satu cara saja. Jadi di sini saya akan menggunakan sebuah form, actionnya adalah ke list.php dirinya sendiri, metodenya adalah post. Oke, di dalamnya ada input type hidden dengan name-nya adalah id, value-nya adalah, nah ini value kita ambil dari $row. ID. Nih, perhatikan di sini. Jadi ID-nya kita bisa taruh sebagai hidden parameter. Oke. Kemudian saya buat input type submit value
hapus. Oke. Kalau saya klik, dia harusnya kembali ke dirinya sendiri. Oke, sambil kita coba. If $_post $post. Kita hapus ID-nya. Oh, sorry. Jadi ini lupa di itu. Oke. Kita enter dulu. ID-nya 1. Kita di sini sudah mendapatkan ID-nya. Karena kita sudah dapatkan ID-nya, kita bisa buat query-nya. Query-nya adalah $SQL2 sama dengan delete from where ID sama dengan seperti itu. Oke. Kita coba. Kemudian $result2 sama dengan MySQL query $on, $SQL2 $result2 itu berhasil dihapus itu gagal. Oke, saya coba, berhasil dihapus. Oke, tetapi kalau diperhatikan loh kok masih ada? Ya, karena ini SQL-nya ada di atas untuk select-nya, kemudian hapusnya baru di bawah. Mungkin supaya lebih rapi bisa seperti ini. Jadi dihapus dulu, baru di-select datanya. Oke. Sudah terhapus. Jadi ini untuk delete. Oke, selanjutnya adalah update. Jadi kita buat dulu tombolnya di sebelah sini. Oke, kita copy. Update. Tapi ininya adalah ke form. Metodenya adalah metode get. Oke. Ketika ini saya klik, dia mengirimkan ke sini dengan get parameter. Oke, di bagian sini kita ubah. Oke, pertama kita akan buat input type hidden dulu. Oke, di sebelah sini. Jadi sekalian kita buat percabangannya. If $_get. Kalau ada $get-nya, berarti ini adalah update. Berarti kita buat form. Actionnya adalah form sendiri .php. Method sama dengan post. Input name-nya adalah ID, value-nya adalah dari itu $get ID. Oke, jadi ID-nya ditaruh di sini. Nah, jangan lupa di sini kita hapus dulu. Jadi kita akan mencoba menggunakan form yang sama. Nah, di sini kita buat else-nya. Else-nya berarti di sini bukan merupakan update. Karena bukan merupakan update, ini kita pindahkan ke atas. Seperti ini. Nah, jadi dua ini sama-sama mengirimkan data ke form.php. Tetapi di sini ditambahi input type hidden. Oke. Nah, di sini kita buat pengecekan baru lagi. Jadi if
$_post ID ini iset, jadi ada post ID-nya ada, berarti dia merupakan update. Selain itu, dia merupakan tambah baru. Oke. Nah, di sini kita ketikkan query-nya, query update-nya. Saya di sini sudah membuat query update-nya seperti ini. Jadi update mahasiswa set name, nama, jenis kelamin, dan seterusnya, where ID sama dengan post ID, seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Ini kan kita maunya hidden nih. Kita coba dulu menggunakan teks. Oke. Kita lihat apakah datanya benar. Oke. Datanya di sini seharusnya menggunakan PHP spasi. Nah, seperti itu. Nah, jadi kadang kita harus ganti dari input tab hidden, kita kembalikan dulu ke input tab text supaya kita bisa melihat isi datanya tepat atau tidak. Seperti itu. Oke, kita kembalikan ke hidden. Oke, kemudian seperti ini. Kita coba isi. Lagi. Tinggi badan 222, emailnya email@email.com. Oke, query-nya di sini berhasil dan query-nya pun juga kalau kita periksa dia update. Oke, kita lihat bagian list-nya. Ya, benar, datanya sudah berubah. Oke. Nah, ini adalah kerangka umum, kerangka paling simpel untuk CRUD menggunakan PHP. Ada banyak sekali yang masih bisa diperbaiki, seperti mungkin validasinya, kemudian update sebagian data, kemudian repopulate form, dan lain sebagainya. Kita akan bahas di video-video selanjutnya. Ya, sesi sharing kali ini sudah selesai. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sharing. Thank you for watching.